Bu. Selamat pagi, Bu. Pagi, Mbak. Nama kamu siapa, Mbak? Kula Alma, Bu. Dari kelas berapa, Mbak? Dari kelas 12 IPS 4, Bu. Oh, dari kelas 2 IPS 4. Iya, Bu. Mbak Alma, apakah sudah makan? Sudah, Bu. Oh, ya sudah. Kok Ibu lihat wajah Mbak Alma murung? Kenapa, Mbak? Niku, Bu, sebenarnya kula enten masalah, Bu. Oh, masalah. Nggih, Bu. Apakah Mbak Alma sebelumnya sudah pernah melakukan proses konseling belum? Kula dereng pernah konseling, Bu. Oh, belum pernah ya, Mbak? Nggih, Bu, dereng pernah. Oke, baik. Ibu jelaskan dulu ya, proses konseling itu apa ya, Mbak Alma? Nggih, Bu. Jadi, proses konseling itu merupakan proses bantuan yang diberikan oleh konselor kepada konseli yang membutuhkan masalah. Dan dalam proses konseling ini terdapat beberapa asas-asas seperti asas keterbukaan, asas kerahasiaan, dan asas kesukarelaan. Jadi, Mbak Alma tidak perlu takut kalau masalah dari Mbak Alma diketahui oleh orang lain, karena pasti sudah dijamin kerahasiaannya hanya Ibu dan Mbak Alma yang tahu. Terus, dalam proses konseling ini, yang mengambil keputusan masalahnya adalah Mbak Alma sendiri. Tetapi Ibu akan membimbing Mbak Alma dalam konseling ini. Apakah bisa dipahami, Mbak Alma? Nggih, Bu, kula paham. Baik, bisa dimulai ya, Mbak Alma. Nggih, bisa, Bu. Silakan Mbak Alma, bisa cerita masalah Mbak Alma kepada Ibu. Niku, Bu, sebenarnya ibu kula sering marah karena kula pulang dari sekolah agak malam terus, Bu. Apakah Mbak Alma ada kegiatan lain atau apa? Niku, Bu, di sekolah kula ikut organisasi OSIS, Bu, dan otomatis sampai rumah kemalaman, Bu. Jadi ibu kula sering nesu, Bu. Oh, nesu si Ibu ya, Mbak. Tapi apakah Ibu Mbak Alma tahu kalau Mbak Alma mengikuti kegiatan ekstrakurikuler? Sebelumnya ibu kula tahu, Bu. Jadi sebenarnya begini, Bu. Ya, bagaimana, Mbak? Kan kalau kula pulang organisasi kemungkinan jam 4, Bu. Lalu kula diajak arek-arek kula main atau tugas jajan. Diajak sama siapa, Mbak Alma? Arek-arek kula, Bu. Oh, teman-teman. Mbak Alma keluar sama teman-teman, apakah sering? Sebenarnya dibilang sering enggak juga, Bu. Tapi agak lumayan, Bu. Jadi itu masalahnya yang menyebabkan Mbak Alma sering diomelin sama ibunya Mbak Alma. Nggih, Bu. Budaya di rumah kula niku jam 4:30 sonten harus di rumah, Bu. Kalau untuk perempuan. Oh, begitu ya, Mbak Alma. Nggih, Bu. Selama ini Mbak Alma pernah tidak menolak ajakan dari teman-teman Mbak Alma? Selama ini kula mboten pernah nolak sama sekali, Bu. Oh, sama sekali belum pernah. Kenapa kok belum pernah nolak ajakan teman, Mbak? Jenengan kan tahu, Bu. Kalau nolak ajakan teman agak sungkan, Bu. Jadi kula susah nolaknya, Bu. Jadi Ibu punya satu strategi, yakni strategi asertif. Apakah Mbak Alma sudah tahu sebelumnya? Kula tidak tahu, Bu. Niku apa nggih, Bu? Jadi strategi asertif itu strategi yang digunakan untuk membantu Mbak Alma
agar bisa menolak ajakan dari teman-teman Mbak Alma. Strategi asertif ini dilakukan dengan 2 tahap. Yang pertama, ibu akan menjadi Mbak Alma dan Mbak Alma akan menjadi temannya. Mbak Alma dan kita di sini akan melakukan teks dialog yang biasanya Mbak Alma dan teman-teman Mbak Alma bicarakan ketika Mbak Alma diajak keluar teman-teman. Kemudian tahap 2 yaitu ibu akan menjadi temannya Mbak Alma dan Mbak Alma akan menjadi diri sendiri. Biasanya arek-arek kalau ngajak kula seperti ini, Bu. Alma sepulang sekolah, ayo beli jajan. Beli jajan di mana? Di warung sebelah kanan itu loh. Maaf ya, hari ini aku gak bisa soalnya ada keperluan keluarga. Apakah mengerti Mbak Alma? Nggih, sakit, Bu. Kita langsung ke tahap yang kedua ya. Ibu jadi teman-teman Mbak Alma dan Mbak Alma jadi diri sendiri. Nggih, Bu. Alma, setelah pulang sekolah keluar yuk nongki. Maaf, Rek, kayaknya kula mboten saged. Soalnya ada acara keluarga, Rek. Oke, bagus. Mbak Alma bisa berlatih setiap hari agar Mbak Alma bisa menolak ajakan teman-temannya Mbak Alma dan agar tidak diomelin ibu ya Mbak Alma. Nggih, Bu. Ibu tunggu perkembangan selanjutnya ya Mbak Alma dan jangan lupa berlatih sesering mungkin ya Mbak. Nggih, Bu. Berarti ini kula terapkan di arek-arek nggih, Bu. Sangat bisa Mbak. Mungkin kalau kula butuh bantuan bisa ke jenengan nggih, Bu. Nggih Mbak Alma, ibu siap membantu. Saya rasa cukup, Bu. Soalnya jam istirahat sudah hampir selesai. Oh iya, sudah mau masuk kelas ya. Nggih, Bu. Nggih, Bu. Sebelumnya terima kasih nggih, Bu. Sampun membantu saya. Nggih, sama-sama Mbak Alma. Kula pamit nggih, Bu. Nggih Mbak Alma. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam Mbak Alma.